Semoga hari ini membawa kebahagiaan dan ketenangan untuk kita semua. Untuk kamu yang sedang berjuang, aku doakan semoga langkahmu dimudahkan. Dan buat kamu yang sedang merasa lelah, semoga video ini bisa jadi teman untukmu, meski hanya sebentar. Kali ini, kita akan ngobrol soal sesuatu yang sering banget kita rasain, tapi jarang kita pahami. Pernah nggak sih, kamu merasa capek banget, tapi bukan capek fisik? Seperti ada sesuatu di dalam diri kamu yang terasa berat, tapi kamu nggak tahu apa penyebabnya. Rasanya kayak hidup ini terus berjalan, tapi kamu sendiri nggak tahu kemana arahnya. Nah, di video ini, kita bakal coba renungkan bersama. Mungkin, ini bukan soal mencari solusi instan, tapi lebih ke memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Oh iya, sebelum kita mulai, ada baiknya kamu siapkan kopi, teh, atau mungkin camilan favoritmu. Biar obrolan kita ini lebih santai, kayak ngobrol sama teman lama. Karena yang terpenting, kita nggak terburu-buru dan nggak tegang, ya. Jadi, buat kamu yang siap untuk mendalami perjalanan ini, yuk, kita mulai pembahasan kita satu persatu. Siapkan hati dan pikiranmu, karena perjalanan ini akan penuh makna. Hai, apa kabar kamu hari ini? Lagi berat? Lagi capek sama semuanya? Kalau iya, coba tenang dulu. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Gimana rasanya? Lebih lega, atau masih terasa berat? Gak apa-apa kok, di sini aku gak akan maksa kamu untuk langsung merasa lebih baik. Kita ngobrol santai aja, kayak teman lama yang ketemu di tengah hujan. Hangat, tapi tetap sederhana. Oke. Jujur deh, capek itu wajar banget. Kita ini manusia, bukan robot. Kadang, ada masa di mana kamu merasa semuanya terlalu berat, kayak ada gunung besar yang lagi duduk di pundakmu. Rasanya pengen banget berhenti, tapi dunia nggak kasih kamu pilihan buat itu. Kan, nyebelin banget ya? Tapi di saat-saat kayak gini, penting banget buat kita sadar, capek itu bukan tanda kamu lemah. Capek itu tanda kalau kamu sedang berusaha. Coba jujur sama diri sendiri. Kadang, kita tuh terlalu keras sama diri sendiri. Kita maksa untuk terus jalan, meski hati dan tubuh udah bilang, stop, istirahat dulu. Tapi siapa yang kita dengar? Ego. Ego yang bilang, kamu harus kuat. Kamu nggak boleh kelihatan lemah. Kalau kamu berhenti, kamu bakal ketinggalan. Dan tahu nggak? Ego itu bohong. Kamu nggak harus kuat setiap saat. Nggak apa-apa kalau kamu merasa lemah. Karena justru dengan mengakui kalau kamu capek, kamu memberi dirimu izin untuk jadi manusia. Manusia yang punya batas. Dan batas itu bukan hal yang buruk. Batas itu adalah alarm yang bilang, hei, waktunya istirahat dulu. Coba sekarang, kamu tanya ke diri sendiri. Apa sih yang bikin kamu capek? Apa yang bikin kamu merasa berat? Tulis, kalau perlu. Atau, bayangin kamu lagi ngobrol sama teman dekat. Ceritain semuanya. Lepasin. Kadang, kita butuh dengar suara kita sendiri untuk sadar kalau yang kita bawa ini udah terlalu banyak. Lelah itu bukan musuh. Ada satu hal yang sering banget orang salah paham, capek itu dianggap musuh. Padahal, lelah itu cuma tanda. Tanda kalau tubuhmu butuh istirahat. Tanda kalau jiwamu butuh kasih sayang. Tapi karena kita terlalu sibuk ngejar ini itu, kita lupa mendengarkan tanda-tanda itu. Bayangin deh, kamu lagi naik mobil dan tiba-tiba lampu bensin nyala. Kamu pilih apa? Tetap jalan sambil berharap bensinnya ajaib, atau berhenti sebentar buat isi ulang? Nah, tubuh dan jiwa kamu itu sama kayak mobil. Kalau terus dipaksa, lama-lama mogok juga. Jadi, daripada terus lari tanpa arah, kenapa nggak coba berhenti sebentar? Ambil jeda. Istirahat. Percaya deh, dunia ini nggak akan hancur cuma karena kamu berhenti sejenak. Sebaliknya, dengan istirahat, kamu bisa kembali lebih kuat, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Hargai prosesmu sendiri. Kita hidup di dunia yang semuanya serba cepat. Ada media sosial yang bikin kita terus banding-bandingin diri. Lihat teman sukses, kita jadi minder. Lihat orang lain bahagia, kita jadi iri. Padahal, setiap orang punya prosesnya masing-masing. Kamu nggak harus lari secepat orang lain. Kamu nggak harus sampai ke tujuan secepat mereka. Yang penting, kamu terus bergerak, sesuai dengan ritmemu sendiri. Jangan bandingin babak hidupmu dengan orang lain yang mungkin udah di babak berbeda.
Fokus ke perjalananmu, ke langkah-langkah kecil yang udah kamu ambil sejauh ini. Coba ingat lagi, apa aja yang udah kamu capai? Sekecil apapun itu, hargai dirimu. Kamu udah hebat, loh, sampai di titik ini. Meski mungkin gak ada yang tepuk tangan buatmu, aku mau bilang, aku bangga sama kamu. Dan kamu juga harus bangga sama dirimu sendiri. Berhenti sebentar, bukan menyerah. Aku tahu, kadang kita takut berhenti. Takut dianggap malas, takut ketinggalan. Tapi, tahu nggak? Berhenti itu beda sama menyerah. Berhenti itu bagian dari strategi. Sama kayak atlet yang butuh istirahat di tengah pertandingan supaya bisa terus main sampai akhir. Jadi, kalau kamu merasa capek, berhentilah sebentar. Nggak apa-apa. Tarik napas, rasakan setiap detiknya, dan biarkan tubuhmu kembali ke ritme alaminya. Kamu akan lihat, setelah istirahat, segalanya terasa lebih ringan. Dengarkan hatimu. Kadang, hati kita tuh udah ngomong, tapi kita nggak mau dengerin. Kita terus aja lari, sambil berharap semuanya bakal baik-baik aja. Tapi coba deh, luangkan waktu untuk benar-benar dengerin apa yang hatimu bilang. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Apa yang sebenarnya kamu cari? Mungkin, jawaban itu nggak langsung datang. Tapi dengan memberi dirimu ruang untuk merenung, kamu akan menemukan arahnya. Dan ketika kamu menemukan arah itu, semuanya jadi lebih jelas. Kita semua pernah ada di titik ini. Kamu nggak sendirian, tahu. Setiap orang pasti pernah merasa capek. Bahkan orang yang paling sukses sekalipun. Bedanya, mereka mau mendengarkan diri mereka sendiri, mengambil jeda ketika diperlukan, dan kembali dengan semangat baru. Kamu juga bisa, kok. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jangan terlalu banyak membandingkan dirimu dengan orang lain. Ingat, setiap perjalanan itu unik. Dan perjalananmu punya cerita yang gak kalah indah. Jadi, apa yang mau kamu lakukan sekarang? Tetap memaksakan diri, atau mulai belajar mendengarkan tubuh dan hatimu? Pilihan ada di tanganmu. Tapi satu hal yang pasti, kamu gak sendiri. Aku di sini, dan kita bisa sama-sama belajar untuk jadi lebih baik. Semoga obrolan ini bisa memberi kamu sedikit rasa tenang. Kalau kamu merasa terbantu, jangan lupa bagikan ini ke teman-temanmu. Karena siapa tahu, mereka juga butuh mendengar ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Dan ingat, lelah itu wajar, tapi jangan biarkan lelah menguasai hidupmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kamu masih di sini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku tahu, mungkin hati kamu masih terasa berat, pikiranmu penuh, dan rasanya belum ada yang benar-benar berubah. Tapi nggak apa-apa, kita nggak buru-buru kok. Yuk, lanjut ngobrol santai. Kali ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika jiwa kita lelah. Kenapa kita merasa seperti itu, dan gimana cara kita merangkul perasaan itu tanpa menenggelamkan diri lebih jauh. Apa sih, lelah itu? Pernah nggak kamu merasa capek yang nggak cuma di tubuh, tapi juga di hati dan pikiran? Capek yang bikin kamu bangun pagi dan langsung merasa malas menjalani hari. Itulah yang sering kita sebut sebagai kelelahan jiwa. Lelah itu bukan cuma soal kurang tidur atau kerja terlalu keras, loh. Kadang, jiwa kita lelah karena terlalu banyak memikul beban yang sebenarnya nggak perlu. Misalnya, kamu terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain, atau kamu terus-menerus berusaha menyenangkan semua orang, tapi lupa menyenangkan dirimu sendiri. Kelelahan jiwa juga bisa datang dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Kamu terus mendorong dirimu untuk jadi sempurna, untuk selalu berhasil, tanpa memberi ruang buat diri sendiri untuk gagal atau istirahat. Padahal, tahu nggak? Kegagalan itu bagian dari proses. Nggak ada manusia yang selalu berhasil, dan nggak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk menerima itu. Kenapa kita merasa lelah? Lelah itu, sebenarnya, adalah bentuk komunikasi tubuh dan jiwa kita. Mereka bilang, hei, aku butuh perhatian. Aku butuh kamu dengerin. Tapi, seringkali, kita malah mengabaikannya. Kelelahan jiwa bisa muncul dari banyak hal. 1. Terlalu banyak beban. Kamu mungkin punya terlalu banyak tanggung jawab. Kerjaan numpuk, keluarga butuh perhatian, teman-teman mengandalkan kamu. Semua itu bagus, tapi kalau kamu nggak punya waktu buat diri sendiri, lama-lama jiwa kamu akan kelelahan. 2. Ekspektasi yang tidak realistis. Kadang, kita menuntut terlalu banyak dari diri sendiri. Kita pengin jadi segalanya buat semua orang,
tapi lupa bahwa kita ini manusia biasa. 3. Kurang istirahat. Ini klise, tapi benar. Kalau tubuh dan pikiranmu nggak pernah diberi waktu untuk istirahat, lama-lama mereka akan menyerah. 4. Kurangnya makna. Kadang, rasa lelah itu datang karena kita kehilangan arah. Kita terus bergerak, tapi nggak tahu sebenarnya mau kemana. Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Kalau iya, coba beri dirimu waktu untuk benar-benar merenung. Apa yang sebenarnya kamu cari? Apa yang membuatmu merasa kosong? Jawaban ini nggak selalu mudah ditemukan, tapi percayalah, langkah pertama adalah berhenti sejenak dan mendengarkan dirimu sendiri. Menerima kelelahan sebagai bagian dari hidup. Kita hidup di dunia yang terus bergerak. Dunia yang mengajarkan kita untuk selalu produktif, untuk terus maju tanpa henti. Tapi, tahu nggak? Hidup itu nggak cuma soal lari kencang. Kadang, kamu butuh berjalan pelan, bahkan berhenti sebentar, untuk benar-benar menikmati perjalanan. Lelah itu bukan musuh. Lelah itu adalah tanda kalau kamu sedang berproses. Dan proses itu nggak selalu indah atau menyenangkan. Kadang, proses itu bikin kita merasa seperti berjalan di tengah kabut tebal, tanpa tahu arah. Tapi di saat-saat seperti itu, penting untuk mengingat bahwa kabut itu nggak akan bertahan selamanya. Coba deh, sekarang kamu pikirkan, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa bahagia? Apa yang membuatmu bahagia saat itu? Dan bagaimana caranya kamu bisa kembali ke perasaan itu? Kadang, jawaban dari kelelahan jiwa adalah kembali ke hal-hal sederhana yang membuatmu merasa hidup. Cara mengatasi lelah yang tak kasat mata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktis. Apa yang bisa kamu lakukan ketika jiwa kamu lelah? 1. Berhenti sejenak. Kadang, solusi terbaik adalah berhenti. Berhenti memaksa diri, berhenti mengejar sesuatu yang gak pasti, dan berhenti menambah beban. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Gak perlu lama-lama, bahkan beberapa menit untuk menarik napas dan merenung sudah cukup. 2. Berbicara dengan orang yang kamu percaya. Jangan pendam semuanya sendiri. Kadang, berbagi cerita dengan teman atau keluarga bisa membantu meringankan beban. Kamu gak harus mencari solusi, cukup ceritakan apa yang kamu rasakan. 3. Jurnal atau menulis. Kalau kamu gak nyaman berbicara, coba tulis apa yang kamu rasakan. Menulis adalah cara yang bagus untuk mengeluarkan emosi yang terpendam. Kamu gak perlu jadi penulis profesional untuk melakukan ini. Tulis saja apa yang ada di pikiranmu. 4. Kembali ke hal-hal yang kamu cintai. Apa yang membuatmu bahagia? Apa hobimu? Kadang, kita lupa melakukan hal-hal yang kita sukai karena terlalu sibuk. Coba ingat lagi, dan luangkan waktu untuk itu. 5. Meditasi atau doa. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi meditasi atau doa bisa memberi kedamaian yang mendalam. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata, dan fokus pada napasmu. Atau, luangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan, apapun keyakinanmu. Kamu tidak sendirian. Hal paling penting yang perlu kamu ingat adalah, kamu nggak sendirian. Setiap orang pasti pernah merasa lelah. Setiap orang punya beban masing-masing. Tapi, di tengah semua itu, kamu masih punya pilihan untuk bangkit. Coba lihat ke sekelilingmu. Pasti ada orang-orang yang peduli padamu. Pasti ada yang ingin melihatmu bahagia. Dan kalau kamu merasa nggak ada, ingat bahwa di dunia ini selalu ada ruang untuk harapan. Kamu hanya perlu membuka diri untuk menerima bantuan, untuk menerima kasih sayang, dan untuk memulai lagi. Jadi, gimana rasanya setelah mendengar ini? Apakah kamu merasa sedikit lebih ringan? Atau masih berat? Kalau masih, nggak apa-apa. Perjalanan ini nggak harus selesai dalam satu malam. Yang penting, kamu udah mau mulai berjalan. Ingat, lelah itu bukan akhir. Lelah itu cuma tanda kalau kamu sedang berjuang. Dan aku percaya, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jadi, tetaplah bergerak, tapi jangan lupa untuk istirahat. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Kita akan bahas lebih banyak lagi tentang bagaimana menemukan kembali semangat dan makna dalam hidup. Kita sudah sampai di bagian terakhir dari obrolan ini. Terima kasih buat kamu yang masih setia di sini, meluangkan waktumu untuk merenung, mendengarkan, dan mungkin, semoga, merasa lebih ringan. Di bagian ini, kita akan bicara tentang bagaimana caranya bangkit perlahan, bagaimana menemukan makna di balik kelelahanmu, dan bagaimana memulai kembali dengan semangat yang baru. Siap? Yuk, kita lanjut.
Bangkit perlahan, bukan sekadar melangkah. Ketika kita lelah, bangkit bukan berarti langsung berlari lagi. Bangkit itu tentang memahami di mana kita berada, menerima apa yang kita rasakan, dan mengambil langkah kecil untuk maju. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang, langkah pertama itu sesederhana bangun pagi dan bilang, "Ya, aku akan coba lagi." 1. Kenali akar masalahnya. Lelah itu biasanya punya akar. Mungkin karena pekerjaan yang terlalu berat, hubungan yang toksik, atau ekspektasi yang gak realistis. Apapun itu, cobalah untuk mengenali sumbernya. Tanpa mengenali akar masalah, kita hanya akan terus menambal luka tanpa benar-benar menyembuhkannya. 2. Mulai dengan hal-hal kecil. Jangan merasa harus langsung berubah besar-besaran. Fokuslah pada langkah kecil yang realistis. Misalnya, kalau kamu merasa terlalu sibuk, coba alokasikan 10 menit sehari untuk diri sendiri. Kalau kamu merasa kehilangan makna, coba cari hal-hal kecil yang membuatmu bahagia, seperti mendengarkan musik atau berjalan santai di taman. 3. Belajar bilang, tidak. Salah satu alasan kita sering merasa lelah adalah karena kita terlalu sering bilang, iya, jika orang lain, tapi lupa bilang, iya, jika diri sendiri. Kamu gak harus selalu tersedia untuk semua orang. Belajar bilang, tidak, itu penting untuk menjaga energi dan kesehatan mentalmu. Menemukan makna di balik kelelahan. Tahu nggak? Kadang, kelelahan itu bukan musuh, tapi guru. Dia datang untuk mengingatkan kita bahwa ada yang perlu diubah, ada yang perlu kita perbaiki dalam cara kita menjalani hidup. 1. Apa yang bisa kamu pelajari? Setiap rasa lelah punya cerita. Apa cerita di balik kelelahanmu? Apakah kamu terlalu memaksakan diri? Apakah kamu melupakan hal-hal yang penting? Atau mungkin, kamu sedang berada di jalur yang gak sesuai dengan hatimu? Jangan abaikan pelajaran ini. Kadang, lelah itu adalah cara semesta memaksa kita untuk berhenti dan mengevaluasi. 2. Berterima kasih pada dirimu. Mungkin terdengar aneh, tapi coba lakukan ini. Ucapkan terima kasih pada tubuhmu, pada hatimu, dan pada dirimu sendiri. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini, meskipun berat. Terima kasih karena masih mencoba, meskipun rasanya ingin menyerah. Dengan berterima kasih, kamu akan belajar menghargai dirimu lebih dalam. 3. Cari makna lebih dalam. Lelah itu sering datang ketika kita kehilangan arah. Jadi, coba tanya pada dirimu, apa yang sebenarnya kamu cari dalam hidup ini? Apa yang membuatmu merasa hidup? Kadang, makna itu nggak selalu tentang hal-hal besar. Bisa jadi, makna itu ada di hal-hal kecil yang kita abaikan, seperti senyuman orang tersayang, hangatnya sinar matahari pagi, atau waktu tenang bersama diri sendiri. Membangun kembali semangat. Setelah menerima dan memahami kelelahanmu, saatnya membangun kembali semangat. Ini bukan proses instan, tapi dengan langkah-langkah kecil, kamu bisa menemukan kembali cahaya di tengah kegelapan. 1. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Banyak dari kita lelah karena mencoba mengendalikan hal-hal di luar kuasa kita. Orang lain, situasi, masa depan, semua itu seringkali berada di luar kendali kita. Jadi, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, cara kamu merespons, cara kamu berpikir, dan cara kamu menjaga dirimu. 2. Perhatikan kesehatan fisik dan mental. Jangan remehkan kekuatan hal-hal sederhana seperti tidur yang cukup, makan makanan sehat, dan olahraga. Tubuh yang sehat akan memberi energi pada jiwamu. Begitu pula dengan kesehatan mental. Kalau kamu merasa butuh bantuan, jangan ragu untuk mencari psikolog atau konselor. 3. Buat tujuan kecil yang realistis. Jangan langsung membebani dirimu dengan tujuan besar. Mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya, ya hari ini aku akan minum cukup air, ya atau, ya hari ini aku akan meluangkan waktu 5 menit untuk bersyukur. Ketika kamu mencapai tujuan-tujuan kecil ini, kamu akan merasa lebih percaya diri untuk melangkah ke tujuan yang lebih besar. 4. Lingkungan yang mendukung. Lihat sekelilingmu. Apakah orang-orang di sekitarmu mendukungmu atau justru membuatmu semakin lelah? Lingkungan yang positif akan membantumu bangkit lebih cepat. Kalau kamu merasa lingkunganmu kurang mendukung, coba cari komunitas atau teman-teman baru yang bisa menjadi sumber semangat. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Mungkin sekarang kamu merasa rapuh, merasa kecil, dan merasa nggak cukup. Tapi percayalah, kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Ingat semua hal berat yang sudah kamu lewati sebelumnya. Kamu bisa melewatinya, kan? Kalau kamu bisa melewati itu,
kamu juga bisa melewati ini. Kelelahan itu hanyalah satu bab dalam ceritamu. Dan bab ini nggak akan berlangsung selamanya. Suatu saat, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ya aku bangga bisa melewati itu. Jadi, apa yang bisa kamu ambil dari obrolan kita ini? Apakah ada yang membuatmu merasa lebih lega? Atau mungkin ada hal yang masih mengganjal? Apapun itu, aku ingin kamu tahu satu hal, kamu nggak sendiri. Lelah itu wajar. Menyerah itu pilihan. Tapi, kamu punya kekuatan untuk memilih bangkit. Mulai sekarang, coba beri dirimu waktu untuk istirahat, untuk merenung, dan untuk menemukan kembali semangat hidupmu. Ingat, perjalanan ini nggak harus sempurna. Yang penting, kamu terus bergerak, sedikit demi sedikit. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga apa yang kita bahas di sini bisa jadi pengingat bahwa kamu itu berharga, bahwa kamu itu cukup. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, dunia ini butuh kamu. Jadi, jangan pernah berhenti mencoba. Jadi, dari semua yang kita bahas tadi, satu hal yang penting untuk kamu ingat, lelah itu adalah bagian dari perjalanan. Dia bukan musuh, tapi pengingat bahwa kamu manusia biasa. Jangan lupa untuk mendengarkan tubuh dan jiwamu, berhenti sejenak, dan beri dirimu waktu untuk pulih. Langkah kecil hari ini sudah cukup, asal kamu terus berusaha untuk menemukan kebahagiaan dan makna dalam hidupmu. Hidup nggak selalu tentang berlari, tapi tentang menemukan ritme yang tepat untuk diri sendiri. Jangan terlalu keras pada dirimu, ya. Kalau kamu merasa berat, ingat, kamu nggak sendirian. Selalu ada harapan selama kamu mau mencoba. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas ini bisa memberikan sedikit kelegaan, inspirasi, atau setidaknya menemani kamu di saat-saat yang sulit. Jangan lupa jaga kesehatanmu, baik fisik maupun mental. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berjalan, dan jangan pernah berhenti mencari makna.